DWU kita hari ini izin. Oke, sebelum itu DWU apa kalau mau sambil ngerjain soalnya gitu ya. Kita ini ada di tracker gitu soalnya. Tracker udah gua ini mana ya? Bentar ya, tracker ya. Wait, gue liat tracker dulu. Altar. Nah. Hmm. Ini di tracker ya, di tracker. Di tracker sudah ada di tracker. Oke, aman nih. Ya udah sih, langsung saja. Setara belajar bahas soal-soal keren versi 2 anjay gila. Langsung saja kita bahas soal nih. Waduh. Ayo. Ini soal apa nih? Soal apa nih? Ini soal sepotong ya? Fungsi sepotong ya? Apa sih? Ya bukan, fungsi sepotong. Aman, Bang. Soal Maikisa, iya lagi Mas Wiwit. Gasmi keburu dingin, soal pembaik, iya lagi. Oke. Eh, ganggu nggak sih lapar kita nih? Ganggu ya? Aduh, lapar banget nih. Ganggu ya? Enggak ya? Nah, oke. Di sini nih soalnya nih. Dua ditambah apa nih? Eh Kurawal 2 Kurawal 3 dikali Kurawal 3 ditambah 3 gitu. Tutup Kurawal. Oke. Sama seperti ya biasanya kita harus ngerjain yang dalam dulu gitu. Jadi kita cari dulu nih yang dalamnya itu berapa. Nah, si 3 itu berada di si 3 ini berada di mana? Di interval berapa? Kan berada di berada di kurang dari sama dengan min 3. Nah, ini kan berarti memenuhinya tuh kan min 4, min 5, min 6, min 7 sampai seterusnya gitu. Nah, betul tidak? Betul tidak? Ketebalan anjir. Bentar. Nah, kalau ini berarti kan dalam antara situ berarti kan min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, sedangkan di sini itu berarti kan besar dari sama dengan 3. Berarti 3, 4, 5, 6 sampai terusnya. Berarti si 3 berada di interval yang ini. Berada di sini nih. Ya udah kita pakai yang ini gitu. Jadi yang pertama nih Kurawal 3. Nah, Kurawal 3 itu masukin aja nilainya. Berarti 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Nah, jadi kan di sini nilainya jadi kayak gini nih. Kurawal 2 dikali min 1 ditambah 3. Nah, perkalian harus kita utamakan duluan gitu. Nah, pertama mana sih 3? Oke. Jadi sini min 2 ditambah 3. Jadi min nggak kelihatan ya. Jadi min jadi 1 gitu. Nah, jadi 1. Ya udah, di 1 ini di mana sih? Nah, 1 tuh kita lihat. Di sini ada 1 nggak? Di sini nggak ada 1. Di sini ada 1. Nah, ini ada 1. Ya udah, berarti kita pakai yang ini nih. Karena di sini nggak ada 1 gitu. Ya udah, jadi berapa tuh? A kuadrat dikurangi 3. Jadi kurawal 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 3. Jadi 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Adakah jawabannya min 2? Ada. Jadi jawabannya yang D. Asik. Aman lah ya soal pembaik gini ya. Aman banget gak sih? Aman banget gak sih? Aman. Oke. Keren. Oke, kita lanjut nih nomor 2 nih. Soal pembaik lagi kah nih? Apakah soal pembaik lagi? Waduh. Izin. Sebenarnya ini soalnya enak, tapi kadang bikin kesel aja gitu. Ya kebetulan ini kayaknya mudah deh. Ini soal pembaik lah. Karena di sini kan banyak segitiga pada bangun datar di bawah ini nih. Ya udah, pertama kita hitung aja dulu yang kecil-kecil nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah, berarti yang kecil ada 9. Yang kecil ada 9. Nah, terus yang agak gedekan dikit nih.
Berarti nih, satu, gitu. Tuh kan, dua ini, tiga yang ini. Nah, gedekan dikit deh nih. Ya udah, berarti ini ada tiga nih. Nah, ditambah lagi yang gedeknya lagi. Ini dia paling gede, yang paling gede lah gitu. Nah, jadi ada satu. 9 ditambah 3 ditambah satu itu adalah 13. Jadi jawabannya yang E. Anjay. Gelo 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 soal ini ya masih oke lah ya. Masih oke, masih oke. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak nih? Jujur, sebenarnya ngerjain soal kayak gini, kalau simple kayak gini masih oke ya. Tapi kalau kalau banyak-banyak gitu kayaknya agak rumit ya, agak bikin stres. Oke, lanjut nih. Nomor apa nih? Nomor tiga, nomor tiga. Ini pada mau jawab dulu atau langsung kita bahas? Kayaknya bahas dulu. Apa enggak sih dulu? Kita jawab dulu nggak sih? Kita jawab. Apa sih namanya? Bantu jawab dulu nggak sih? Durasi bang, durasi. Jangan cepat-cepat. Oke, siap. Yo, yo, apa nih jawabannya nih? Ayolah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Wah, nggak ada yang jawab di komen. Wah, wah, gue ditinggalin kah nih? Wah, wah. Ngitung dulu ya, sabar. Oke, abang kata by Max, boleh kata by Max A, B, C, D. Oke, apalagi? Oh, D gitu. Oh iya, gitu ya. Padahal nggak ada A, B, C, D-nya. Ambil rebahan soalnya Ki, sambil rebahan soalnya Ki. Oke, aman aja. Ya, gitulah. Jadi sebenarnya soal-soal kayak gini. Ini soal apa sih namanya? Soal statistika ya? Iya nggak sih? Soal statistika data ya? Apa sih? Entahlah. Ya lah, itulah soal itulah. Ada kan suaranya? Ada. Oke. Nah, yaudah langsung saja kita jawab nih. Nah, pertama tuh kita baca dulu soal nih. Ada 5 buah bilangan positif. Yaudah, berarti ada 8, 4, 9, 6 W. Nah, memiliki jangkauan 7. Nah, kita tahu jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah nilai max atau nilai tertinggi dikurangi nilai minimum atau nilai terendah gitu. Itu sama dengan 7 max dikurangi minnya. Nah, 4Y. 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 Oke. Rata-ratanya kurang dari 6. Berarti rata-ratanya kurang dari 6 nih. Oke. Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah K per 20, nilai K sama dengan hasilnya 4. Oke, kita lihat nih Kak Nahara udah ngejawab 4. Nah, di sini tuh kita rapikan aja gitu dari terkecil ke rendah. Nah, kita ibaratkan si W ini nilai dari minnya sama nilai dari max-nya. Nah, ada kedua kemungkinan. Nah, jadi kan di sini kita bikin dulu nih nilai minnya itu W 4, 6, 8, 8, ya 8, 9 gitu. Nah, nilai max-nya berarti kan W lagi 4, 6, 8, berapa ya? Berapa ya? 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 9 W gitu. Nah, udah berarti kita harus nyari satu-satu nih. Nah, kalau yang di sini nih, kalau di sini kita harus cari jangkauannya dulu nih. Katanya jangkauannya 7, nilai max-nya berapa? 9. 9 kurang W, berarti W-nya berapa? W-nya 9 kurang 7. Itu adalah 2, gitu kan? Jadi nilai W 2, sedangkan yang ini 7 sama dengan W dikurangi 4. Berarti W-nya 11 gitu. Aman kan? Aman kan? Nah, udah di sini itu tinggal kita lihat nih. Kan
katanya rata-ratanya kurang dari 6. Ya udah, yang pertama kita bikin ini nih. Pernyataan persamaan 1 di mana katanya W-nya 2. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 5 karena jumlah datanya ada 5, banyak datanya ada 5, kurang dari 6 gitu. Ya udah, berarti kan 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 8 20 ditambah 29, berarti 29 per 5 kurang dari 6. Apa betul 29 kurang dari 6? Betul, karena 29 itu kan masih 5 ya. Masih 5 lah ya, 5, sekian gitu. Atau gampangnya gini nih, kita kalikan aja kedua ruas dengan 5 gitu. Kedua ruas dengan 5. Nah, jadi kan 29 6 kali 5 itu 30. Berarti kan di sini pernyataan yang rata-ratanya kurang dari 6 bisa memenuhi gitulah. Ini memenuhi. Nah, ini memenuhi gitu. Ada PDF-nya kah? Kak? Ada. Di mana ya tadi? Di tracker. Ini nih. Nah, itu. Makasih Kak Davina. Nah, yang kedua. Ya, kedua kan udah nggak mungkin ya. Kenapa pernyataan 2 nggak mungkin? Karena W-nya 11. Mana 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 11 per 5 itu kurang dari 30. Kurang dari 30. Kurang dari 6. Dimana ini kan 10. Ini 10. Berapa? 20, 30, 38. 38 per 5. Nah, ini kan besar dari 6, bukan kecil dari 6. Berarti pernyataan di sini, pernyataan 2 tidak memenuhi gitu. Tidak memenuhi. Aman nggak sampai sini? Oh ya, kalau kecepatan bilang ya. Gue soalnya banyak yang bilang cepat banget Bang Ceng ngejelasinnya, cepat banget gitu. Kalau cepat kita kurangin nih temponya nih. Aman Mas Ceng? Oke. Aman. Ya, kalau ngerasa kecepatan bilang aja ya. Nah, nah, ya udah. Berarti kan di sini kan kita udah tahu nih. Berarti yang memenuhi itu nomor 1 gitu. Berarti kita pakai katanya ini apa lagi nih? Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah K per 20. Oke. Berarti katanya. Nah, di sini kita berarti harus tahu mediannya dulu ya. Nah, kan si pernyataan 1 itu kan 2, 4, 6, 8, 9. Nah, median adalah nilai tengah gitu. Berarti ini mediannya, ini median. Nah, itu median. Nah, rata-ratanya yang mana? Ini kan rata-ratanya 29 per 5. Ya udah. Berarti kan jadinya katanya median di apa sih? Dikurangin rata-rata ya? Dikurangin rata-rata nih. Dikurangin rata-rata sama dengan K per 20 gitu. Ya enggak sih? Ya K per 20. Ya udah. Masukin deh mediannya. Mediannya itu 6. Rata-ratanya 29 per 5. Itu sama dengan K per 20. Ya udah. 6 samain penyebut. Berarti kan ini kan 6 per 1 nih. Biar jadi 5 dikali 5 gitu. Ini jadinya kali 5. Ini juga kali 5. Jadi kan 30 per 5 dikurangi 29 per 5 sama dengan K per 20. Ya udah. Jadi ini kan 1 per 5. 30 kurang 29. K per 20. Nah, gimana caranya si 5 jadi 20? Itu adalah dikali 4. Berarti 1 ke K berarti kali 4. 1 kali 4 ya K-nya adalah 4. Asik, K-nya 4 nih. Gelo nggak sih Kak Naara tadi gacor banget anjay. Nggak boleh ngomong gitu. Gacor banget, mahal. Kelas banget Kak Naara jawab 4. Gelo. Asik. Aman nggak nih?
Ya anjir, kepencet. Aman, oke. Ye, oke aman ya. Nah, lanjut nih. Soal nomor 4. Wah, andai di UTBK ada kayak gini ya. Andai di UTBK ada kayak gini ya. Apa kita nggak ini, apa PK kita nggak 800 ya? Kalau kayak gini ya, soalnya ya izin banget. Oh, sedapnya. Iya nih, sedap banget. Farming nggak sih? Jelas. Orang masih level 4, kita udah level 15. Kalau kayak gini mah anak alter udah level 15 izin. Kalau kayak gini mah gilui. Apa sih? Mana nih? Gimana nih? Ada yang udah dapat jawabannya nih? Ada yang udah dapat jawabannya? Iya, itu diubah jadi basis yang sama. Habis itu, iya gitu. Ya, sama habis itu ya gitu. Betul, betul. Ya, dia bilang. Waduh, cepat banget ya DWU kali ini ya. Padahal soalnya dikit. Lu nya jago. Enggak lah, kita masa sama-sama jago semua. Ya enggak, setuju, setuju, enggak setuju, setuju. Semua sama-sama jago. Amin jago, amin. 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 Wah, tumben nih. Land ada 53 orang. Wah, sujud syukur gua nih. Lumayan nih di atas 50 nih. Oke, oke. Kayaknya udah lah ya. Udah aman nih soalnya nih. Wah, janganlah di-tag-tag gitu. Aduh, nanti nanti full nih tako gua. Maksudnya Oke, lanjut. Nah, 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 nah. Nah, jadi nih, ada nih soalnya nih. Iya, bayangkan ya, gua punya soal sekecil ini, kotak jawabannya segini, over. Nggak boleh ya, gitu ya. Nah, mama takut. Oke, di sini nih, berarti ada 25 dikurangi 5/2. Nah, kita cari dulu nih yang atasnya nih. Pembilangnya dulu kita cari. Ya udah. Ini berapa? Kalau kita cari nih. Tahu gini dah. Biar gampang nih. Sebenarnya ada gue mau cepat-cepat aja lah. Gitu ya, di sini kita faktorin aja gitu. Dimana 25 itu difaktorin kan jadi sama-sama dibagi 5 gitu ya. Berarti kan 5 kali 5 dikurangi 1/2 gitu. Nah, kurangi 1/2 per 5, 1/2. Udah deh, kita coret. Maksudnya sama-sama kita sederhanain gitu. Nah, kan ada kuadrat nih. Ya udah, 5 dikuadratin. 25 deh. Jadi jawabannya yang D. Nggak ada ya, nggak ada cara cepat. Ini namanya faktor. Babe menghalalkan namanya faktor. Izin, izin. Babe menghalalkan namanya faktor. Respect, respect. Oke, oke, aman ya. Sebenarnya ya ini bisa difaktorin, tapi bisa aja kita cari satu-satu. Boleh aja. Kalau mau kita cari satu-satu. Tapi ingat lagi, UTBK bukan masalah siapa yang paling panjang caranya, tapi siapa paling cepat ngerjainnya dan benar gitu.
Kasih ye dulu bang. Oke. Aman ya, aman ya. Oke, gue lanjut nih. Nah, ternyata nggak cuman PM ya Mas Wid yang adanya peluang banyak cara ya. PK juga ada banyak cara. Asli, iya. Jujur, respect banget gue sama yang ini. Oke, ini walaupun di PK masih dasar lah kalau dibilang yang ini ya. Ini masih dasarnya perlu apa? Banyak caranya tuh gampang masih bisa kita pahamin dengan cepat gitu. Di sini kita cuman bikin kayak feeling slot aja gitu. Kan banyak cara menyusun 3 orang pria dan 3 orang wanita dalam satu baris dengan syarat pria dan wanita duduk selang-seling gitu. Jadi kan di sini nih, misalnya nih ada satu kursi gitu. Bentar, bentar. Nih, ini kursi 1, ini kursi 2, ini kursi 3, ini kursi 4, ini kursi 5, ini kursi 6 gitu. Jadi katanya selang-seling gitu ya. Berarti si pria di sini, si wanita di sini gitu. Ini juga wanita, sini wanita. Nah, ini pria gitu. Tapi kan ada 2 kemungkinan kan, di mana bisa aja wanita pria, bukan hanya pria wanita gitu. 2, 4, 5, 6 gitu. Berarti nih, wanita, waria, maksudnya pria gitu. Nah, udah katanya kan 3 pria, 3 wanita. Ya udah, misalnya di kursi pertama itu 3 pria. Berarti di kursi kedua pria itu sisa 2 dong. Karena misalnya ini si Asep, Ilham, Budi gitu. Nah, di sini misalnya si Asep udah duduk sini nih. Udah Asepnya mati. Asepnya udah nggak bisa lagi di sini. Berarti di sini sisa si Ilham sama si Budi gitu. Nah, berarti kalau di sini 3, sini 2. Misalnya nih di kursi yang kedua ini si Ilham gitu. Nah, berarti si Ilham kan udah nggak di sini lagi. Berarti sisanya di sini si Budi. Apa tuh? Rp1.000 dari Alfat titisan Goceng. Ucapin ke temen aku King. Namanya Paler Engineering yang usndisinya Edward. Semoga aku sama dia bisa lolos UTBK King. Dan doain kita semua supaya bisa lolos juga. Suruh Paler naik stage King. Dia jago. Waduh, amin amin. Semoga kita lolos UTBK 2026 ya. Oke, Edward. Aduh, mau kasih kata-kata kah dulu nih Edward? Naikkan nggak sih Edward? Mau kasih kata-kata nggak sih si Paler? Weh, terlalu kaget. Jujur, gue kaget. Kita kita naikin dulu nggak sih si Edward? Dia kasih kata-kata dulu nggak sih buat kita sebelum kita lanjut ini DWU-nya? Mana ini? Mana dia? Mana dia? Setuju kan dia? Setuju kan? Setuju kan? Setuju kan? Ayo, setuju. Oke, setuju. Ayo, naik. Emang bisa ya gue dinaikin tambah resign? Bisa dong. Kan kita bisa invite. Halo Bang Edward. Aduh, nggak ada suaranya ya? Mana nih suaranya nih? Aduh, dia malu-malu ya? Apa dia malu-malu ya? Bentar bang, gue pindah laptop. Aman. Kamu diam. Halo. Aman. Aman. Jujur kaget bang, gak expect dia. Aduh, iya lagi tiba-tiba banget. Izin. Media Medser on enggak bang streamer? On santai aja. Aduh, ada kata-kata kan nih Bang Edward buat kita semua. Jujur nggak kaget sih, jujur gue nggak kepikiran kata-kata anjir.
Iya nih, siapa yang Ya, ngirim nih? Aduh, tiba-tiba banget ya. paling paling nggak Alpet, Cok, udah kelihatan, Jir. Gak apa-apa, gak apa-apa. Anggap aja semoga DWU kita nih jadi semangat gitu bang. Kasih kata-kata semangat nih bang Edward. Lah tadi udah Ya, kata-kata. eh, lah tadi udah kata. Kapan anjir Ya, kata-kata? gimana ya? Ya, jadikanlah orang-orang yang ikut DWU pada malam ini. Wow, ada yang Rp1.000 nyair lagi dari tuh. Alfat titisan goceng. Suruh joget, Buset, wah GW jangan, Sour Cok. 1.000. Udah, nanti cepat. Ya, Next, ya, next, nanti, nanti, next. nanti, nanti. Nanti. Kita masih panjang Eh, nih soalnya. ya doa aja ya, Kata-kata doa, dulu. doa, Oke, aman. doa aja ya, doa aja. Ya, jadikanlah orang-orang yang apa namanya, yang ikut DU malam ini menang lah, menang atas UTBK, menang atas keraguan dirinya sendiri, dan dimudahkan Amin. seluruh masalahnya. Amin lah, amin, amin. Amin. Kalau Amin, juara amin, satu itu amin. amin ya. Amin, 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 amin. amin. Aduh, amin. Wah, makasih nih Bang Edward. Kata-kata malam ini. Yuk, Doa deh. Makasih Bang Edward. W on the chat, Bang Edward. ya Gila. amin, amin, amin. Amin. Oke, makasih Bang Oke, Edward udah atas boleh turun, doanya. udah boleh. Ya udah Boleh, boleh turun belum boleh. Mas nih? Boleh, Oke. aman. Oke. Nah, udah didoakan kita nih sama Bang Edward nih. Oke, lanjut lagi nih. Lanjutkan nih. Lanjut. Oke. Nah, di sini nih. Tadi kan katanya si Ilham udah duduk sini nih. Misalnya, berarti kan di sini sisa siapa? Sisa si Budi. Ya udah, makanya jadi 3, 2, 1 gitu. Kaget gila, iya lagi. Nah, jadi gitu. Sama di wanita juga kayak gitu. Di mana kan ada 3 orang wanita nih. Ya udah, berarti kan 3, 2, 1. Ya udah, cari aja nih nilainya. 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1 dikali 1 itu berapa? Itu adalah 9 kali 4 36. Nah, sama dong di sini juga dong kayak wanitanya 3, wanita sini 2, ini 1, ini juga 3, ini 2, ini 1. Berarti sama aja kan nilainya? Sama-sama 36. Udah, kita jumlahin aja. Jadi 72 cara gitu. Atau gampangnya kita cari satu aja boleh gitu. Cari satu aja. Nah, cari satu aja. Tapi jangan lupa kita ada 2 kemungkinan. Berarti kita kali 2. Sama 36 kali 2 72 gitu. Aman ya? Jadi jawabannya yang C, karena C adalah ceng. Oke, aman. Nah, lanjut. Lanjut ya. Udah jam berapa sih? 12.57. Lanjut lah ya. Nah, lanjut nih. Ais. Bang Ceng, ini soal untuk UTBK atau soal untuk anak SD gitu. Wah, meremehkan. Udah jelas ini soal black market. Maaf ya kalau kita nih pakai soal-soal black market karena kita satu jalan menuju PTN impian kita izin. Oke. Apa nih jawabannya nih? D, kata Goset D, kata Saza D, kata Max Verstappen D. Wah, sudah, langsung saja nggak perlu lama-lama kita bahas. Kita bahas ya. Ngapain ya kita bahas ya? Nah, yaudah, karena kita harus tahu nih. Ya, mungkin gue ngasih tahu sedikit aja ya. Ada namanya tangga-tangga itulah ya. Udah tahu lah ya. Nah, kalau gue ngapalnya nih, kan Kak, kalau haus dapat minum dengan cangkir. Nah, mini gitu. Dengan cangkir mini. Nah, kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Ya udah tinggal tambahin aja karena di sini satuan luas gitu kan.
Nah, berarti M. Nah, M di sini ya, M di sini sama aja. M gitu. Mahal. Kocak gini doang. Us. Maaf King Ikale. Daging triknya. Aduh, enggak. Ini gua dikasih tahu waktu gua SD. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Ya udah gitu. Kan kalau kita tahu kan kalau ke bawah itu dikali 10. Nah, kalau bawah kita kali 10, kalau ke atas itu jadinya bagi 10. Nah, ingat lagi karena yang di sini kita cari satuan luas, berarti kan ada pangkat 2 nih. Ya udah, ini berarti dipangkati 2 gitu. Ini juga dipangkati 2. Nah, kita lihat nih. Katanya dari sentimeter ke meter. Dari sentimeter ke meter. Ya udah, 1 2 berarti kali 10 kali 10 jadi 10 pangkat 2 10 pangkat 2 gitu. Nah, jadi itu berapa? Kan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 berarti 100 kali 100. Itu sama kok dikali sih? Kok dikali sih nih? Astaga. Dibagi 10 kuadrat dibagi 10 kuadrat. Nah, ini 10 dikali 100 dikali 100 itu adalah 10.000. Nah, berarti nilai dari 1024 1024 itu dibagi dengan 10.000. Nah, di sini nolnya kan ada 4 nih. Berarti kan 1 berarti di sini komanya 2, di sini komanya 3, di sini komanya kebalik. Astaga. Nah, komanya di sini, nih komanya di sini, ini komanya di sini, dan 0 komanya di sini gitu. Jadi kan harus ada 0 di depannya, 0,1024. Jadi jawabannya yang D. Gitu deh. Nah, itulah. Itu cara lama. Tapi gampang lah ya. Masih bisa lah dinalar buat tangganya gitu. Kalau nggak hafal mah kayak gitu. Tapi ya udah hafal ya seharusnya. Nah, oke lanjut nih. Ini soal nomor berapa sih? Nomor 6 ya? Nah, nomor 7. Gila. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Bang, 0,9999999. Nah. Ayo. Aduh. Soal apaan sih ini? Ini bukannya soal ini ya? Soal kedinasan. Enggak lah, enggak soal kedinasan ini mah. Nah, waduh, ini soal apa, Bang? Oke, kayaknya langsung aja lah ya daripada bingung gitu. Kita langsung saja jawab. Nah, di sini kita lihat nih 1,001 di mana itu sama aja kayak 1 ditambah 0,001. Betul nggak? 0,001. Nah, di sini ada berapa angka di belakang koma gitu? Ada 3. Nah, biar dia jadi kayak 1 gitu kan, itu berarti kan harus kita kali 10 pangkat 4 gitu ya. Ya, 10 pangkat 4 atau gini dah. 0,01 itu kan kayak gini nih. 1 dibagi nah 10.000 ya. 1 dibagi 10.000 ya. Nah, 10.000 itu nolnya ada berapa? Nolnya ada 4. Wes, apalagi nih? Rp1.000 dari Paler Engineer. Udah berapa lama jadi streamer King? Aduh, sejak kita lapar. Nah, ya dah. Nah, di sini kan jadinya sama aja kayak 1/10 pangkat 4.
Nah, ini bisa kita ubah jadi konsep ini, kalau pangkatnya dinaikin itu jadi 1 dikali 10 pangkat min 4 gitu. Nah, di mana ini nilainya jadi 1 ditambah 10 pangkat min 4 gitu. Ganti nama kayak. Oke. Aman ya sampai sini aman. Nah, ini baru ada lagi 1,0 aduh 1,0003 gitu. Nah, sama aja. Ini kan sama aja kayak 3 per 10.000 gitu. Ya, 3 per 10.000, dimana itu kan 1 ditambah 0,0003 gitu. Jadi kan di sini jadinya 3 dikali 10 min 4 gitu. Jadi ini adalah 1 ditambah 3 kali min 4. Kali min 4. 10 pangkat min 4 gitu. Nah, lanjut. Yang 0,099 gitu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Berarti 0,999999999 Oke, gini. Ini dapat soal dari mana, King? Aduh, nggak boleh kita kasih tahu ya, melanggar hukum. Yang tahu-tahu aja, siapa yang pernah ngerjain lah. Nah, ini itu kan sama aja kayak 1 dikurangin 0,000000 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 jupan. Nah, 0,000001 itu sama aja kayak 0,0999 gitu kan. Nah, kita lihat kalau ini kan 1 2 3 4 gitu kan. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ya, berarti 1 dikurang 10 pangkat min 8 gitu. Nah, lanjut ke yang 0,991 gitu. Jadi itu kan sama aja kayak 0,999999991 gitu. Nah, itu kan jadinya 1 dikurangin 0,0000 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Oke, 0,0009 ya enggak sih? Ya enggak sih? 9 1 9 9 ya, 9 karena 9 ditambah 1 kan 0. 9 tambah 1 10. Tambah 1 9 9 9 jadi 1 gitu. Oh ya, seharusnya gitu. Rp1.000 dari Baymax, daging King Tangyu. Amin. Aduh, makasih Bang Maimek, sama-sama. Oke. Nah, jadi di sini kan berarti kan 1 min 9 kali 10 pangkat min 8 gitu ya. Ya enggak sih? 9 kali 10 pangkat min 8 gitu. Oke. Ya udah. Kita rapiin nih persamaannya. Oh ya, biar kita nggak bingung nih. Kan ada 10 min 4 nih. Nah, kita misalkan aja. Misal nih, 10 pangkat min 4 itu sebuah A. Nah, jadi di sini kan persamaan ini 0,99 itu kan ini ya, 10 min 8. Oke. Gini. Mana sih? Nih, 1 ditambah A dikurang ya. Ya, dikurang. Nih. 1 ditambah 3A gitu. Nah, di sini ada 10 min 8. Jadi kan itu sama aja kayak 10 min 4 dipangkati 2 karena kalau pangkat dipangkatin lagi itu dikali min 4 kali min 2 min 4 dikali 2 itu min 8 gitu kan. Min 8. Ya udah, berarti ini sama aja kayak A dikuadratin gitu. Udah deh. Jadi
1 dikurangin A kuadrat. 1 dikurangin, ini kan 9 nih. Jadi 9A gitu. Nah, ini kan kita bisa bilang ini 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat. Ini kan bisa kita ubah jadi A. Oh iya, ada A kuadratnya ya sini ya. Astaga lupa. Nah, ini jadi 3A kuadrat gitu ya. Nah, gitu ya. Betul nggak sih 3A kuadrat? Ya udah, jadi 1 kuadrat dikurangi A kuadrat per 1 tambah A tambah dikurangin 1 kuadrat dikurangi 3A kuadrat dikurang 1 tambah A. 1 tambah 3A. Rp2.000 dari adalah pokoknya. Semangat, Bang. Oke, adalah pokoknya. Makasih. Anjir, lapar banget gue, Cok. Nah, kita harus tahu sifat kan, dimana A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan sama aja kayak A ditambah B dikali A dikurangi B gitu ya. Udah, ini jadinya 1 dikurangi A, 1 ditambah A, 1 dikurangi A per 1 tambah A. Dikurangin sama kan? 1 dikurangi 3A, 1 ditambah 3A, 1 dikurangi 3A gitu. Per 1 tambah 3A. Kita eliminasi, kita coret, kita ninja. Oh, enggak tahu lah, itulah intinya samurai gitu. Set. Nah, nyisa lah nih. Jadi 1 dikurangi A dikurangin 1 ditambah 3A. Ya udah deh. Jadi 1 kurangi Rp10.000 dari Bigmo. Lapar banget, Emprui. gue terkejut sumpah. Salah. Mana? Oh iya, salah coret kita. Makasih udah ingatin salah coret. Ubur anjir. Ini gitu. Ini min ya. Nah, gini. Ya udah, ini kan berarti kan 1. Nah, kan ini jadi harus kita gini kan, distributif kan si minnya. Jadi kan 1 dikurangi A dikurangi 1 ditambah 3A. Ya udah, jadinya 1 kurang 1 habis, min A ditambah 3A, 2A. Jadi jawabannya yang 2A. Ada nggak 2A? Nah, ada 2A, tapi kan kita misalin si A tadi 10 min 4. Ya udah. Jadi 2 kali 10 min 4 deh jawabannya. Nah, jawabannya yang ya keren. Buru anjir sama sih. Rp1.000 dari Dandi. Bang Ceng ajarin sin kostan. Aduh. Next ya sin kostan. Nah, aman ya. Panjang ya, lumayan panjang ya. Nggak worth it ya ditaruh di UTBK kayak gini. Capek gue anjir sumpah. Nyawit. Udah dapat naspat men. Iya nih men, izin. Kocak lah. Aduh, DWU kocak. Capek. Oke. Aman ya. Harimau Malaya. Oke. Nah, ini. Udah, lanjut. Profesional. Jangan ketawa. udah. Capek. Nah, lanjut. Diketahui sebuah prisma dengan volume 144 mempunyai alas berupa segitiga. Nah, segitiganya ini nih. Segitiga disajikan pada gambar di bawah ini. Oke. Jarak titik terhadap garis KL. Nah, garis KL kan ini nih. Nah, nggak mungkin berarti kan harus kayak gini. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Kita bikin lurus aja tuh
udah termaksud jaraknya gitu. Rp10.000 dari ikan lele. Cop. Fokus. Siap. Fokus. Nah, jadi kan gambarnya gini nih. Ya gini kan tadi. Nah, gini ya. Betul ya? Nah, gini. Nah, ini nilai si K, ini si L, ini si M. Nah, jadi di sini tinggal kayak biasa, tegak lurus aja gitu loh. Nah, cari aja yang tegak lurus itu adalah jarak titik M ke KL gitu. Nah, jadi itu berapa? Oke, kita cari dulu dah satu-satu nih. 2 ini kan koordinat X ya, kalau horizontal berarti 2 sama 8. Berarti 8 kurangi 2, berarti 6. Ini Y 4 ke atas 8. 8 kurangi 4 berarti tegak lurusnya itu 4 gitu. Sebenarnya jawabannya udah 4. Nah, tapi ya sebenarnya kayak gitu sih. Udah jawabannya udah 4 gitu. Nah, oke, aman ya. Jawabannya 4 nih. Aman lah ya. Aman lah. Nah, oke, lanjut nomor 9. Luas daerah segitiga. Udah gak sih? Antara tu dan sawit, di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain. Adalah kan langsung tanam sawit. Jangan. Main-main. Udah cowok, sakit perut gue sumpah. Ya, hati-hati nanti copyright. Jangan deh, jangan. Aduh, kenapa gue hidupin media share? Oke, aman. Ceng mau geser video. Janganlah. Kita kecilan aja ya suara ininya. Lencore daripada Lencore aja daripada Fansit. Iya, aduh. Nah, oke. Katanya nih luas daerah KLM. Berarti kita harus tetap tahu nilai ini. Nih, yalah itulah. Jujur, selama gua ngerjain soal yang kayak gini, apa sih namanya? Nih, fun fact aja ya. Kalau gua ngerjain soal kayak bentuk segitiga kayak gini, itu sama aja kayak kita nyari ini kan tingginya nih. Nah, kita kan nggak tahu nih tingginya yang mana sih tingginya gitu kan. Nah, jujur, gue selama ngerjain soal kayak gini, gue pakai tingginya yang tinggi di sini. Nah, di mana kan KLM tuh. Ini KLM, di mana tingginya 4, alasnya 6 gitu kan. Nah, tapi alasnya itu yang tetap yang ini gitu. Alasnya tetap K ke L-nya ini. Tinggal masukin alas kali tinggi per 2. Nah, itu nilainya jadi 6 dikali 4 per 2. Jadi enggak, maksudnya 24 dibagi 2 gitu. 24 dibagi 2 itu adalah 12. Nah, jadi jawabannya yang 12. Jujur, sama gua ngerjain soal kayak gini, emang tingginya tuh sama aja kayak tinggi yang garis bantu ini gitu. Itu tingginya, tapi alasnya tetap alas yang 6. Kenapa alasnya tetap yang 6? Karena kalau kita tarik ke sini, itu kan beda lagi tuh luasnya. Berarti kan luasnya yang ini, bukan yang dalam aja gitu. Aman kan? Aman kan kalau kayak gini soalnya? Dan rata-rata itu jujur benar. Ya rata-rata kalau gua ngerjain soal yang kayak begini bentuknya tuh benar gitu. Jawabannya tuh emang kayak gitu, tingginya tuh tarik aja dari ujung atas ke bawah. Oke, aman ya. Nah, nih tinggi prisma. Mungkin beberapa orang gimana sih bedain prisma, gimana sih beda limas gitu kan. Nah, dari cara gua sendiri gitu. Ingat aja volume limas nih, volume limas kalau limas itu bakal sama kayak volume kerucut. Tuh bakal sama volumenya. Jadi volume prisma, nah
itu bakal sama kayak volume tabung. Yang ngebedain cuman kan kalau si kerucut sama si tabung kan bangun datarnya gitu kan. Ya bangun datarnya gitu kan lingkaran ya. Jadi kan luas lingkaran itu VR kuadrat. Nah, VR kuadrat. Sedangkan ini kan luas alasnya bisa aja bermacam-macam kan bentuknya. Nah, ini juga itu sama aja kayak lingkaran gitu. VR kuadrat. VR kuadrat. Nah, PR kuadrat tuh sama aja. Olah kirain harus cari sisi miringnya dulu pakai Pitagoras. Oh, yang ini. Enggak lah, enggak perlu seharusnya. Nah, ini ya lanjutlah. Nah, jadi gua kayak lu hafal volume kerucut, lu hafal volume limas. Lu hafal volume tabung, lu hafal volume prisma. Kenapa gitu? Karena kan bentuk limas kan agak ngerucut gitu kan, agak gini kan kalau bentuknya. Sedangkan kerucut kan bentuknya gini gitu. Nah, gitu. Kan sama nih, hampir sama ya, cuman beda alasnya doang lah ibaratnya. Sedangkan si prisma itu kan misalnya ini prisma segitiga gitu kan. Nih bakal sama dengan tabung karena tabung bakal gini juga. Nah, itulah sebenarnya cara gua ngingatnya kayak gitu. Dan cara bedain prisma sama limas juga kayak gitu. Jadi kan volume prisma yang ditanyakan, tinggi prisma gitu. Nah, volume prisma itu kan berarti kan luas alas kali tinggi. Nah, ini kan tabung kan kayak gitu. VR kuadrat kali T. Sama kan? Aduh. Bagaimana caranya mempelajari matematika yang baik dan benar? Ya, tentunya mempelajari matematika yang baik dan benar itu bukan dari seberapa banyak rumus yang bisa lu hafal, ya, tetapi langsung dibungkam kita izin, jangan hafal rumus, hafal konsep, pahami konsep. Enggak lah, ini kan konsep, bukan rumus, konsep. Oke. Nah, udah. Jadi kan volume prismanya itu tadi berapa? 144. Nah, volume prismanya itu 144. Luas alas yang kita dapat tadi berapa? Luas alasnya kan 12. Loh, ya 12. 12 dikali tinggi. Nah, udah tingginya berapa? 14 per 144 dibagi 12. Berarti T-nya 12 deh. Jadi jawabannya yang tetap sama. Jadi jawabannya yang 12 gitu. Aman gak sampai sini? Oh, sakit banget. Aman gak sampai sini? Aman gak? Nah. Aman. Oh, boleh. Aduh. Aman nih, aman. Oke, aman. Oke, lanjut. Soal apa nih, Bang? Nah, ini sebenarnya soal konsep gitu kan. Masih aman lah kalau soal-soal kayak gini ya. Soal-soal kayak gini aman lah ya. Nah, langsung aja kita kerjakan nih. Langsung aja. Pembaik, betul pembaik. Nah, jadi itu kayak mana ya? Nah, ini kan P segitiga Q itu sama dengan P tambah Q tambah P kali Q gitu ya. Nah, terus katanya P segitiga Q itu nilainya 0. Terus bila dinyatakan dalam Q sama dengan berapa? Ya udah, ini berarti kan kalau ya gitulah. Berarti kan P ditambah Q ditambah PQ itu kan sama aja kayak gini nih. Dimana ini nilainya 0 gitu. Jadi sama dengan 0. Nah, di sini kita harus nyatakan dalam dalam si Q gitu. Ya kan? Dalam Q ya. Betul, dalam Q. Nah, ini gimana? Dalam Q, jujur gua agak bingung. Berarti kan di sini kita apain gitu. Hah? Gimana sih? Gue lupa lagi. Oh ya.
P tambah Q. Tengok opsi aja lah. Lah, dinyatakan dalam Q sama dengan hah? Hah? Loh, soal apa nih? Soal apaan nih? Loh, kok gitu soalnya? Loh, 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 loh. P bila. Oh ya, P bila anjir. Loh, gue yang salah ya. Aduh, udahlah udah ngantuk anjir. Aduh, astaga. Gimana nih? Gimana nih? Ada yang mau bantu gua ke atas nggak? Ada yang mau bantu gua ke atas nggak? Jujur, Pak gua bingung. Kok gua bingung? Enggak lah. Ada yang mau bantu ke atas nih? Sengaja banget nih mah mau ngejebak naik. Enggak. Emang gua nggak paham. Aduh, gimana ya? Aduh, masa soal kayak gini aja gua nggak paham ya? Ada yang mau bantu naik? Aduh, capek. Pengen tidur. Lihat soalnya Mas, boleh. Gila, Mas Alphard mau naik. Nah, 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 nah. Udah jam berapa sih? Dua lima. 2:25. Nah, 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 nah. 2:25. Oh, 2:25. Ya udahlah. Kalau nggak ada yang mau naik bantuin gua, gua kerjain lah sendiri. Ya, kasihan. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Ya dah, lanjut aja, nggak boleh coba lagi, coba lihat lagi. Oke, yes, enak banget cok, gue yakin banget anjir ada yang naik nih. Ya, oh kata Alfat gila kata Alfat ada lagi nggak sih, ada lagi nggak sih? Gila keren banget Alfat coy. Apa nih Bang Abdul, Jijuy Jijuy. Ya, ya dah, langsung saja kita jawab apa benar kita gitu. Udah ini kan P tambah Q tambah PQ itu sama dengan 0. Yaudah kedua ruas kita kurangin Q aja. Kedua ruas kita kurang Q. Jadi P tambah PQ sama dengan min Q. Nah, di sini kan bisa kita faktorin ya. P 1 ditambah Q sama dengan min Q. Ya udah kedua ruas kita bagi 1 plus Q 1 plus Q. Nah, jadi P sama dengan min Q per 1 tambah Q. Jadi jawabannya yang gitu deh. Aman ya, aman ya. Bang, lu banyak-banyakkan gimmicknya ya. Enggak, biar ada kawan gua aja ke atas. Bukan banyak gimmick. Jago gua mah. Iya, izin Bang Alfat. Keren sih, keren sih. Jujur respect sih sama Bang Alfat sih. Udah bantu jawab. Gimana tadi? Nggak mudeng dah? Oke, nggak mudeng. Nah, jadi gini nih, kita ulang nih pelan-pelan lah. Ntar, kita hapus dulu. Mana sih penghapus kita ini? Nah, di sini nih. Jadi kan P ditambah Q ditambah PQ itu sama dengan 0. Aljabar biasa tah. Ya, aljabar biasa sebenarnya. Aduh. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10 12.
Udah, capek jujur. Rusak kayaknya, nggak bakal ke apa ini, DWU kita bakal di take down sama YouTube. Bakal di take down kita ini. Tentang ngerjain aljabar, jago nggak ya? Waduh, nggak tahu. Aduh, gimana sih, astaga. Sakit nih DWU. Iya, jujur sakit kita nih. Sakit banget nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut saja. Nah, tadi kan ini ya. Apa tuh lagi? Rp10.000 dari Ikale. Gechecking keburu malam. Oh, oke, Ikale. Oke, Ikale. Baik. Nah, jadi gitu kan. Di sini kan kita harus nyari, kita mau nyari si P-nya gitu ya. Ya udah, ini kita kurangi Q aja duluan. Jadi P Q-nya habis ditambah PQ sama dengan min Q. Nah, ini kan bisa kita faktorin ya. Kan harus jadi P gitu. P 1 ditambah Q gitu. Karena P kali 1 P, P kali Q PQ gitu. Min Q. Ya udah, kedua ruas ini min Q. Kita kurangin, kita bagi sama 1 plus Q. 1 plus Q. Nah, 1 plus Q. Ya udah, jadi P-nya sama dengan min Q per 1 tambah Q. Jadi deh. Oke, aman. Siapa sih tadi? Dewo ya. Dewo Listio aman nggak? Ini. Ting. Ah, sial, cuman itu ternyata. Thank you, Kin. Aman. Oke. Aman nih. Dah, lanjut nih nomor 12. Soal yang agak-agak gimana gitu. Oke. Jadi di sini ada dua buah bilangan, dua angka dibentuk dari semua angka ini 2589. Nah, pada kolom di sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan, sebelah bawah, Bang. Nah, oke. Bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 4 gitu. Nah, bilangan terbesar kalau 2 digit kan dua buah bilangan, 2 angka, berarti kan 2 digit. Nah, bilangan terbesar dari 2589 itu berapa? Itu berarti kan itu 98 gitu kan, 98. Nah, 98 bisa dibagi 4 tidak? Bisa dibagi 4 tidak? Karena kelipatan 4. 98 dibagi 4. Nah, ini kan hasilnya kan 2 24, sekian ya. Berarti kan bukan kelipatan. Ya, bukan kelipatan 4 gitu. Oke, aman. Nah, itu bukan kelipatan 4. Apa sih ini? Kipas. Nah, bukan kelipatan 4. Berarti salah gitu. Kaget. Kenapa kaget? Nah, oke, langsung ke nomor 2. Nah, di nomor 2, hasil perkalian terkecil dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 29 kali 58 gitu. Nah, di sini kan kemungkinannya banyak ya. Bisa 25 kali berapa gitu-gitu ya. Tapi ingat, kan kalau misalnya, wih, jujur kaget. Untung gua matiin. Bahaya, men. Iya lagi. Kencang banget anjir. Ada yang nanya ya? 2 bilangan, Mas, yang paling gede. Oh, itu 9 dari. Oh ya. Ya, 98 tuh nilai paling gede karena kan 2 digit katanya kan. Kan 8 di sini kan bisa aja kayak 25. Bisa aja 28, 29, 52. Oh ya, nggak boleh sama ya. 52, 58, 59, 82, 85, 89, 92,
95, 95, 98 gitu. Itulah intinya. Kalau satu bilangan 9 doang. Kalau satu bilangan 9 doang. Iyalah, karena di sini kan 2 digit tapi 2 angka yang berbeda gitu loh. Nah, 2 buah bilangan dibentuk bilangan 2 angka dibentuk gitu. Ya maksudnya harus beda gitu, nggak boleh sama intinya. Ya nggak boleh sama lah. Nah, sudah di sini kan katanya hasil perkalian terkecil gitu. Nah, yang ingat aja yang paling kecil apa sih? Nah, karena kan kalau kita bilang kayak 2 sekian-sekian dikali sama 5 sekian-sekian. 2 dikali 8 sekian-sekian. 2 sekian-sekian dikali 9 sekian-sekian. Nah, sampai seterusnya gitu. 5 sekian-sekian dikali 2 sekian-sekian. Sama aja ya? Nggak, beda lah. Nah, 5 nenet kali 8 nenet. Terus 5 nenet dikali 9 nah nenet. Gitulah intinya. Atau 8 nenet kali 2 berapa ya? 8 nenet kali 5 8 dikali 9 gitu. Nah, lanjutin aja berarti 9 dikali 2 tuh 9 dikali 5 9 dikali 8 gitu. Nah, ini kan ini nih kemungkinannya. Dimana di sini kan kayak angka puluhannya lah gitu kan. Misalnya kayak 25. Nah, ini kan 25 berarti isinya 5 gitu. Maksud gua. Nah, jadi lihat aja 9 kali 2 itu kan sekitar 18. 9 kali 5 itu berapa? 45. 9 kali 8 72. Berarti nggak mungkin ada 9 kali 8. 8 kali 9 nggak ada. Nah, 9 kali 5 juga nggak mungkin karena 9 kali 2 aja 18. Ini udah nggak mungkin. 8 kali 5 juga nggak mungkin. Nah, 9 kali 2 18. 8 kali 2 16. Berarti di sini nggak mungkin. Nah, 5 kali 9 kan sama kayak 9 kali 5 ya. 5 kali 8 40 sama. Udah, 5 kali 2 8 kali 2. Mana yang lebih kecil? 5 kali 2 gitu. Udah, ini kan 10 ini 10 juga nih. Berarti ini enggak gitu. Berarti kan ada 2 kemungkinan tinggal nih. 2 masukin aja nilainya. Berarti misalnya jujur kaget. Nah, oke lanjut. Nah, itu 28 dikali 59 bisa atau 29 kali 58. Nah, itu sama aja kayak dari sini 58 kali 29 itu sama aja kan. Ya udah, cari aja nih nilainya yang paling kecil. Lebih kecilan 28 kali 59 atau 29 kali 58 gitu. Nah, di sini sebenarnya masih kecilan yang mana ya? 29 kali 58 atau 28 kali 59. Kita cari aja lah ya pakai kalkulator. 29 dikali 59 28 dikali 59 itu sekitar berapa yo? Tunggu, gue kalkulator aja dah. 28 mana sih? 28 dikali 59 itu sekitar 1652. Nah, 1652 sedangkan 2 berapa? 29 dikali 58 itu 1682. 29 kali 58 itu berapa sih? 1682. Nah, 1682 mana yang lebih kecil? Pasti ini kan. 28 kali 5 9. Ya udah, pernyataan di sini juga salah gitu. Oke, aman ya? Aman kan sampai sini? Kenapa kita coret-coret nih? Ya karena 9 kali 8 aja udah 72, berarti udah 72.000 gitu. Ya 7.200 atau 7.200 gitu. Gampang. Oke. Oke, Kale, lanjut nih nomor
3. Selisih terbesar dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 73. Berarti kan selisih terbesar berarti nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil gitu kan. Mana nilai paling besar itu paling kecil itu 25 dikurangin tunggu bentar, selisih kan berarti harus ini. Nilai terbesar itu tadi 98 dikurangi 25. Itu jadinya berapa? 73. Apa betul 73? Ya betul. Nah, betul. Aman lah ya nomor 3. Karena selisih terbesar pasti itu nilai yang paling max, nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Nah, lanjut nomor 4 nih. Yang keempat nih. Apa nih yang keempat? Selisih terkecil dari bilangan yang mungkin dibentuk. Saya manusia biasa, makan nasi. Saya manusia biasa, makan nasi. Jadi kalau kalau DWU ini nggak masuk record, berarti kena take down. Berarti bisa kena take down. Oke. Nah, lanjut. Nomor 4. Selisih terkecil. Berarti selisih terkecil tuh kira-kira nilai paling tengah lah gitu. Nah, kemungkinan nilai tengah yang paling besar itu berarti kan sekitar kayak bukan nilai tengah ya, nilai selisih paling kecil ya. Berarti kan nilai ya terbesar gitu, nilai terbesar gitu dikurangin sama nilai pas nilai terbesar kedua. Iyalah, nilai terbesar kedua. Enggak lah. bentar. Oh, nggak mungkin kita pakai 9 lagi depannya gitu. Iya nggak sih? Bisa nggak ya? Iyalah, nggak mungkin. Mungkin. Ya, mungkin. Hah? Gimana sih? 89 bisa nggak, King? Seharusnya bisa. Ya, iya nggak sih? Bisa nggak sih? Ada yang paham maksudnya? Nah. Ada nggak? Ya, sebenarnya ini itu emang harus tahu konsep aja nggak sih? Dimana itu harusnya kayak kan nggak boleh angka yang sama gitu, ya kan? Nggak boleh angka yang sama ya. Nah, kalau 98 udah dipakai, di sini kan harusnya udah 5. Itu udah selisihnya lumayan gede gitu kan. Berarti kemungkinan di sini adalah si 9 di titik-titik dikurangi 8 titik-titik gitu. Paham kan? Kayak ada retri ya. Iya, ada retri kita Mas Wid. Gua kecilin dari sini, lu kecilin dari OBS. Nah. Gitu. Ya kan berarti kan nggak boleh dua angka yang sama gitu. Ya udah. Jadi kan di sini kan 9 titik-titik sama 8 titik-titik. Nah, berarti ada dua kemungkinan kan. Bisa 95 kurang 82 atau 92 atau 92 kurangi 85 kan? 92 dikurangi 85. Ya udah, cari aja. 95 kurang 82 itu 13. 92 dikurangi kok 8?
Nih, 92 dikurangi 85 tuh 7. Ya udah. Berarti kan jawabannya 92 dikurangi 85. Tahu selisih terkecilnya 7. Sedangkan di sini dibilangnya selisih terkecil yang dibentuk dari dua bilangan itu adalah 13. Berarti salah. Aman, aman, aman sampai sini. Ya, bentar lagi nih selesai. Ya pas lah ya, pas lah ya. Oke, paham King. Boleh Nadine. Aman ya? Aman. Aman, aman. Oke. Sip. Nah, lanjut ke soal. Oh, kaget. Jujur kaget. Jujur gue kaget. Aduh, retri. Gila, ada ya. Nah, soal 13. Soal translasi. Siapa yang benci sama soal pencerminan? Soal-soal translasi gitu. Sebenarnya titik puncak dari soal ini. Ya, dari tadi kan mudah-mudah ya. Masih aman lah ya dari tadi. Tapi ini dia titik puncaknya. Jangan bilang PK keluar soal kayak gini. Mampus kita. Yang ada mampus. Sambung lirik terus pas sampai di puncak lalu dia berteriak-teriak kembali. Lah kepulukanku. Nah, gila kata-kata Bang Abdul Brad Pitt PK psikis kenak anjir psikas kena apa sih kena oh ya kena janganlah Medan kali le kena. Oke, ya udah gitu deh. Jadi ingat aja translasi di sini kan diketahui kurva fx sama dengan x dikurangi 1 dikuadratin ditambah 3 diperoleh dari menggeser kurva gx gitu. Jadi si gx ini gxx kuadrat dikurangi 4x ini ditambah 5 itu jadi si fx dengan x dikurangi 1 dikuadratin ditambah 3. Nah, jadi di sini kan ada translasi nih, translasi AB gitu. Dimana si A ini sama aja kayak X dikurangi A. Si B ini si Y dikurangi B gitu. Paham kan maksudnya? Nah, besar nggak sih suaranya? Kalau besar biar gue kecilin lagi. Biar nggak kedengaran banget gitu loh. Aman ya? Aman, oke. Udah ngantuk lagi, aman. Udah nggak ngantuk lagi, udah nggak ngantuk lagi ya. Iya lagi. Ya udah. Jadi di sini kan kayak si YGX ini kan kita ubah aja jadi Y gitu min X kuadrat 4X tambah 5 gitu. Nah, ingat si Y dikurangi B, si X ditambah A gitu. Itu sama aja kayak Y dikurangi A sama dengan X-nya. Berarti jadi X dikurangi A dikuadratin dikurangi 4X ditambah 5 gitu. Jadi berapa? Itu jadinya kan Y kurangi A sama dengan X kuadrat dikurangin 2AX ditambah A dikurangi 4X ditambah 5 gitu ya. Udahlah. Oke, lanjut. Koefisien X-nya King. Koefisien X-nya yang mana tuh? Oh ya. Tunggu. Ini A kuadrat anjir. Mana itu? Oh ini ya, astaga lupa gua. Ya ini juga karena dia ada X-nya gitu. Berarti ini X dikurangi 4, X dikurangi 4, X dikurangi A.
X dikurangi A ditambah 5 gitu. Jadi di sini X dikurangi A ditambah 5. Nah, ini sedikit dari gua ya, pemahaman gua. Kenapa dia dikurangi A, dikurangi A ya, dikurangi A, dikurangi B gitulah. Ini B ya, astaga. Kok ini kok ganti-ganti sih? Nah, ini dikurangi B. Nah, jadi kalau dari awal sini menuju ditranslasi ke sini, itu semuanya dikurangi E. Itu intinya Y-nya dikurangi sesuatu, X-nya juga dikurangi sesuatu. Sedangkan kalau si translasinya mau kita ubah ke sini, atau kita bilang kita balikin dah. Nah, itu jadinya Y ditambah titik-titik, X ditambah titik-titik gitu. Intinya gitulah kebalikannya. Kalau mau kita ubah nih, si GX itu mau ubah ke FX, ada bacaan translasinya, itu ditranslasikan ke apa sih namanya tadi? Mana nih? Diperoleh dari menggeser. Oke. Si GX digeser ke sini gitu. Itu jadi Y kurang, X kurang. Sedangkan si FX itu mau jadi si GX itu ditambah. Ya kebalikannya aja lah intinya. Nah, udah. Jadi di sini kan Y kurangi B sama dengan X kuadrat. Oh, ini 4X ya. Kita ubah aja lah ya. Udah. Nah, udah di sini jadinya kan berapa tuh? Nih, jadi X kuadrat. Nah, sama ini. Oh, si A ada X-nya, berarti si X itu dibikin gini, berarti min 2A X plus 4X ditambah, ya masukin, berarti A kuadrat ditambah 4A ditambah 5 gitu ya. Nah, ini. Oh ya, ada si B ya. Ada si B. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX ditambah 4X ditambah A kuadrat ditambah 4A ditambah 5 ditambah B. Betul nggak sih? Ya, ditambah B. Tapi panjang banget ya. Nah. Mana sih Discord? Betul, oke, aman ya sampai sini. Ya udah, di sini kita lihat. Oh ini, kita kan harusnya main sama ini kan. Ya udah, ini berarti kita pecah dulu nih. Berarti X kuadrat, berarti min 2X plus 1 plus 3. Berarti X kuadrat min 2X plus 4. Nah, udah jadi nilai si 2X itu berarti ini kan. Atau kita bikinlah ini jadi kayak gini nih. Ini jadinya X kuadrat dikurangi 2A ditambah 4X gitu kan. Berarti nilai di sini adalah 2. Betul nggak? Mana sih? Nah, nilai di sini itu adalah 2 gitu. Sama. Dah. Berarti di sini nilainya si A kuadrat ini itu nilainya 4 gitu. Nah, si A kuadrat yang ini ditambah A kuadrat ditambah 4A ditambah 5 ditambah B itu hasilnya adalah 4 gitu. Paham, aman sampai sini? Nih, gue tandain lah. Aman nggak? Ini TO biru ya? Enggak, bukan TO biru kok. Ini apa sih namanya? Aman. Nggak ngerti tapi oke. Berharap nggak ada soal beginian di PK. Iya lagi. Nah, jadi kan nilai si apa sih namanya? Nilai si A ditambah 4 itu kan sama aja 2 kan? Karena di sini sama-sama min gitu. Berarti sama dong. Berarti tinggal ngambil ini aja sama dengan 2. Berarti 2A sama dengan 2 kurangi 4. Berarti min 2. Berarti A-nya min 1 gitu. Nah, karena A-nya min 1, kita masukin deh.
min 1 dikuadratin ditambah 4 dikali min 1 ditambah 5 ditambah B sama dengan 4 gitu kan. Ya udah jadinya 1 dikurangi 4 ya kan. 4 kali min 1 4 ditambah 5 ditambah B sama dengan 4. Jadi 1 dikurangi 4 min 3 ditambah 5 2 B 4 berarti B-nya sama dengan 2D. Ya dan nilai A masukin nilainya ke sini 2 min 1 2 kali min 1 gitu berarti 2 ditambah 2 jadi 4. Jujur pusing ya, emang pusing soal translasi ini bikin pusing, tapi kalau paham konsepnya emang mudah gitu loh. Bukan mudah ya, gampang lah gitu, bisa lah dikerjain. Kok saya screen buram nggak sih? Emang buram ya? Buram ya? Udah lupa konsepnya, iya lagi. Bentar, aman. Dikit buram. Oh, bentar, gua share screen ulang. Nah. Udah aman? Alah, bentar. Mana sih? Mana ya? Loh, kok hilang? Loh, kok hilang? Itu gua kok hilang? Bentar. Hilang. Nah, ini. Ini konsepnya dari mana dah materinya? Aha, jujur kita nggak belajar materi ini ya. Tapi kalau nggak salah di di tahun 24 tuh soal gini ada, tahu gue ya. Setahu gue di tahun 24 ada nggak sih soal kayak gini? Gue lupa. Soalnya gue nggak ngingat soal 24. Nggak ada. Emang nggak ada ya? Lah, iya ya, nggak ada ya. Translasi ada anjir. Iya kah? Berarti gue yang salah nih. Berarti gue yang nggak ingat nih. Berarti gue yang lupa. Ada di UTBK tapi lupa tahun berapa. Iya sih. Kayaknya nih angkatan 2322 ya. Perkara juga. Ibu hamil adanya itu PM. Ya intinya gitulah. Emang susah sih translasi. Tapi kayaknya ya udahlah. Kita belajar aja. Tapi mau dilanjut kan nih? Soalnya masih tinggal soal terakhir nih, soal translasi. Gitu. Nih soal translasi di mana lebih panjang lagi. Lanjut. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita udah dapat satu soal, satu ini itu bakal bisa kita cari di sini gitu loh. Nah, oke. Lanjut ya. Kita baca nih. Nenet ditranslasi dengan transformasi yang bersesuai, maka bayangan kurva hx itu min x kuadrat ditambah x dikurangi 4 oleh translasi TAB gitu. Nah, ingat lagi kan TAB nih. TAB. Nah, itu kan jadinya x dikurangi A, x dikurangi B. Dimana kan itu harusnya kan nilai si apa ya? Nilai si fx itu harus ditranslasi ke si hx gitu. Paham? Nah, dimana kan gue tadi bilang kalau translasinya kalau apa sih namanya? Kalau translasi gitu. Anjir lah. Nah. Betul nggak sih? Harus kayak gini? Oh, bukan. Bentar. Mana sih Discord? Seberapa lama durasi ini berlangsung? Kurang tahu. Ya adalah.
Bentar, bentar, bentar. Nah, berarti kan si AX ya. Maka bayangan ya. Oh ya udah, berarti kita tulis aja nih. Berarti Y sama dengan min X kuadrat ditambah X dikurangi 1 gitu kan. Gimana tadi kan X dikurang A, X dikurangi B gitu. Y dikurangi B ya. Nah, Y dikurangi B. Nah, tapi kan kita udah tahu nih nilai A sama nilai B itu berapa gitu kan. Nilai A tuh min 1, berarti X min 1 gitu. Dimana jadinya X tambah 1. Sedangkan ini tuh Y dikurangi berapa sih tadi? 2 ya. Ya, Y kurangi 2 sama dengan Y kurangi 2 lah gitu. Udah tinggal masukin. Y dikurangi 2 sama dengan min X tambah 1 dikuadratin ditambah X ditambah 1 dikurangi 1 gitu. Materi berat tapi berdaging ibarat susah ngantri buat rendang Willy Salim. Waduh. Ya udah, jadi sama aja. Y kurangi 2 sama dengan min. Berarti kan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah X. Karena 1 tambah 1 kan 1 kurang 1 ya. 0 ya. Betul nggak sih 0? Ya 0. Udah, jadi di sini kan Y kurangi 2 itu sama dengan kali distributif min X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 ditambah X. Nah, si min 2 berarti plus 2 kedua ruas gitu. Min X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 ditambah X ditambah 2 gitu. Udah, berarti kan samain variabel ya. Variabel. Ya itulah. Jadi min X kuadrat yang nggak ada kawannya gitu. Si min 2X tambah X berarti min X. Min 1 ditambah 2 berarti plus 1. Udah. Jadi jawabannya yang Anjay. Susah ya? Jujur susah sih. Emang harus diajarin dulu nggak sih konsepnya kalau belajar kayak gini? Iya nggak sih? Berat ya? Berat banget kalau kita kurang paham. Rp1.000 dari calon kamu. Yang namanya Edward, tolong jump in jelasin satu soal dong. Enggak dong. Sama Mas Ganteng itu. Parah anjir yang itu. Translasi aja kagak tahu apa artinya. Ya nggak sih, translasi itu pencerminan nggak sih? Nggak tahu gua juga lupa. Konsepnya belum masuk, King. Ya, konsepnya belum masuk. Emang harus belajar konsepnya dulu sih. Jadi kayaknya gue salah ngambil soal. Jujur gue salah ngambil soal. Ini bakal keluarkah, King? Semoga enggak gitu loh. Nah, lanjut lah ya. Nomor terakhir, di mana ini nomor yang ya mudah lah. Gampang lah kita ibaratkannya. Karena kita tinggal masukin si Y itu jadi si KX gitu. Nah, jadi di pernyataan 1 tuh katanya melalui 1,-3. 1,-3. Nah, persamaan yang kita dapat terakhir itu adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah dikurangi X ditambah berapa? Ditambah 2, ditambah 1 ya. Ya betul. Jadi misalnya lu punya nilai 1,-3 ditranslasikan gitu loh. Paham sih? Nah, di sini sebenarnya tinggal masukin aja pembuktian aja gitu. Berarti Y-nya di sini kan min 3 nih. Ini kan XY. Y-nya min 3. Nah, min 1 kuadrat dikuadratin dikurangi 1 ditambah 1. Jadi min 3 sama dengan min 1 dikurangi 1 dikurangi 1 ditambah 3 ditambah 1. Itu kan min 3 tidak sama dengan min 1 gitu. Berarti pernyataan 1 salah. Nih, pernyataan 1 itu salah. Nah, pernyataan 2 juga kayak gitu. Ya berarti kan pernyataan 1 salah, berarti jawaban A itu salah, jawaban B itu salah. Dimana tinggal kita cari 2 dan 4 saja kan. Dan semua dengan benar. Mana kita nggak perlu nyari ini sebenarnya.
gitu kan. Nah, tapi kita cari aja lah. Ya udah, kurva Y sama dengan KX memotong sumbu Y di koordinat min 5. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ya udah, jadi Y sama dengan min X kuadrat min X ditambah 1. Jadi Y-nya min 5, ininya 0. Dikurangi 0 ditambah 1, berarti min 5 tidak sama dengan min 1. Ya udah deh. Soalnya jawabannya yang D. Nah, ini enggak. Berarti jawabannya yang D gitu. Nah, di sini ini perlu kita buktikan nggak sih nomor 3 sama nomor 4-nya? Sebenarnya soal ini tinggal kita masukin aja sih, jujur. Tinggal masukin aja. Ini kan nomor 3 ini kan sumbu apa sih? Sumbu simetri. Kalau sumbu simetri itu berarti X puncak itu sama dengan tengah. Ya udah, sebenarnya kita masukin aja gitu loh. Y sama dengan, nah katanya apa sih namanya? Sumbu simetri kurva Y sama dengan KX-nya. Oh, ya seharusnya ada salah nggak sih? Tunggu. Oh, iya ya. X puncak sama dengan setengah gitu. Tapi kan di sini kan berarti kan XP itu kan jadinya min B per 2A ya. Ya, min B per 2A. Kita tahu ini A, ini B, ini C. Berarti XP-nya sama dengan min 1 ya. Nih, min 1 per 2 min 1. Itu jadinya 1 per min 2. Jadi XP-nya salah gitu. Nah, makanya salah. Nah, kalau yang 4 ya tinggal masukin aja gitu. Berarti kan Y sama dengan min X kuadrat dikurangi X. Capek gue jujur. Tambah 1 berarti 5/4 gitu. 5/4 sama dengan min berapa sih? Min kuadrat. Oh ya, min 1 kuadrat gitu ya. Nah, ya anggap aja lah minnya di sini. Dikurangi. Kalau ditambah ya, kalau ketemu min ya. Tambah 1 gitu. Jadi 5/4 sama dengan min 1 kali min 1 1/4 gitu. Ditambah setengah ditambah 1. Jadi 5/4 sama dengan min 1/4. Waduh. Apa sih? Aduh. Menang retri. Nah, ya udah, ini 1/2 kita buat jadi 4, berarti dikali 2 kan? 2/2, 2/4. Nah, ini juga 1/1 berarti 4/4. Ya udah, 5/4 sama dengan min setengah min 1 ditambah 2. 1 ditambah 4 5/4. Nah, terbukti berarti di mana kalau nilai dari XP-nya min setengah itu nilai YP-nya sama dengan 5/4, maka jawabannya yang D gitu. Nah, udah selesai soal kita hari ini, walaupun soal yang akhir lumayan bikin stres, lumayan bikin nggak mood gitu. Tapi aman lah ya. Lagian kita belum belajar translasi. Tapi nggak belajar juga nggak sih? Nanti. Apa sih anjir? Aduh, oke Mas Wid. Kayaknya recordnya matiin aja. Kita sesi yeping